Hai semuanya, perkenalkan nama saya Priscilla Lesmana. Saya dari kelas 11 IPSB, nomor absen 23. Pada saat ini saya akan membahas tentang keberagaman kebudayaan nasional di Indonesia. Baiklah, yang pertama kita akan mengetahui terlebih dahulu pengertian dari kebudayaan. Jadi, kebudayaan sendiri adalah hasil karya manusia dalam usahanya untuk mempertahankan hidup, mengembangkan keturunan, dan meningkatkan taraf kesejahteraan dengan segala sumber-sumber alam yang ada di lingkungan sekitarnya, sehingga mencapai kehidupan yang sejahtera. Lalu unsur-unsur kebudayaan ini terdiri dari 4 unsur. Yang pertama ada bahasa, yang kedua kesenian, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat sistem religi. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu yang pertama, yaitu bahasa. Bahasa sendiri merupakan alat pengantar kita dalam berkomunikasi, baik itu secara lisan maupun secara tertulis, agar apa yang kita sampaikan kepada orang dapat memahaminya dengan baik. Begitu pula dengan sebaliknya. Lalu yang kedua ada kesenian. Kesenian ini sendiri meliputi banyak sekali seni. Contohnya ada seni tari, seni musik, seni sastra, dan seni-seni yang lain. Lalu yang ketiga ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan ini sebagai ide kreatif kita untuk memenuhi kebutuhan kita dalam menjalani kehidupan kita. Lalu yang terakhir ada sistem religi. Sistem religi ini yaitu agama atau kepercayaan serta sistem nilai dan pandangan hidup kita dalam menjalani hidup agar kita masuk ke dalam jalan yang benar. Lalu, saya akan membahas tentang pengertian keberagaman. Keberagaman sendiri adalah suatu kondisi dalam masyarakat di mana terdapat perbedaan dalam berbagai bidang, terutama suku, bangsa, ras, agama, ideologi, dan budaya-budaya masyarakat yang majemuk. Faktor yang mempengaruhi keberagaman di Indonesia ini meliputi 3 faktor. Yang pertama, dari letak Indonesia. Letak Indonesia ini dibagi lagi dalam 3 bentuk. Yang pertama adalah letak geografis. Seperti yang kita ketahui, letak geografis di masing-masing wilayah itu berbeda-beda. Contohnya di kota A, itu banyak pegunungan, namun di kota B, itu banyak dataran rendah. Berarti, kebudayaan yang ada di wilayah itu juga berbeda. Lalu yang kedua ada posisi strategis. Kita mengetahui bahwa Indonesia ini berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta di antara benua Asia dan benua Australia, yang dimana letak ini menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan internasional atau yang kita sebut dengan jalur X. Lalu, faktor yang kedua itu perbedaan kondisi alam, yang dimana kita sebagai orang dalam wilayah itu harus menyesuaikan kondisi alam yang terjadi di daerah kita. Contohnya, saya berada di daerah pantai. Bertempat tinggal di daerah pantai berarti kebudayaan saya terpengaruh dari daerah pantai, dan begitu juga dengan bidang-bidang yang lainnya. Seperti mata pencarian, itu juga dari pantai. Lalu, faktor yang terakhir itu ada kemajuan iptek. Seperti yang kita ketahui, masyarakat di masa kini itu banyak yang menggunakan media sosial. Dari media sosial ini, kita dapat mengenal banyak orang yang berbeda-beda dari berbagai penjuru dunia. Dari sinilah yang memicu kita untuk memunculkan budaya baru. Budaya baru ini baik itu budaya dalam kita berbahasa maupun budaya kita dalam berpakaian. Baiklah, sekian dari saya. Terima kasih.